Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan apa itu daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air yang berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Jenis-jenis biogeokimia. Biogeokimia menjangkau 5 siklus alami, yaitu daur fosfor, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur sulfur. Daur sulfur. Daur sulfur seperti halnya nitrogen sulfur atau belerang merupakan satu penyusun protein di alam. Belerang terkadang ada di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah atau terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida ini yang ada di udara terutama berasal dari Gunung Merapi dan pembakaran bahan bakar fosil di udara. Sulfur dioksida itu bereaksi dengan oksigen dan juga air, membentuk asam sulfat yang kemudian akan jatuh ke tanah, sungai, serta lautan dalam bentuk ion sulfat bersamaan dengan air hujan. Selanjutnya, ion-ion sulfat yang ada dalam tanah diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk menyintesis protein. Kemudian unsur sulfur ini akan berpindah ke tubuh hewan dan juga manusia melalui rantai makanan atau proses memakan dan juga dimakan. Nah, ketika tumbuhan, awan, dan manusia mati, maka bakteri aerob yang ada di dalam tanah itu akan mereduksi ion-ion sulfat dan melepas gas hidrogen sulfida yang berbau busuk serta beracun ke udara. Nah, gas sulfida yang dilepas ke udara itu bereaksi dengan oksigen dan membentuk gas sulfur dioksida kembali. Daur air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan air di laut, sungai, dan danau. Menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengambunan. Bentuk titik-titik air tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung. Saya akan menjelaskan tentang siklus fosfor. Proses siklus fosfor diawali dengan pelapukan batuan yang disebabkan faktor cuaca, seperti erosi dan hujan. Kemudian, cover ini akan diserap oleh tanaman tetapi tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh hewan. Sehingga agar hewan mendapatkan nutrisi fosfor, maka harus melalui rantai makanan tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfat anorganik dari dalam tanah. Kemudian, hewan memakan tumbuhan yang menyerap fosfat anorganik. Nah, tumbuhan dan hewan yang telah mati, jasadnya akan diuraikan oleh dekomposer berupa bakteri-bakteri. Bakteri-bakteri ini mampu menguraikan fosfat organik pada tumbuhan dan hewan menjadi fosfat anorganik. Hasil dari penguraian tersebut, sebagian akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan, dan sebagian lagi akan terlalu dalam air. Fosfat yang di dalam air akan diserap oleh tumbuhan air lainnya, dan ikan-ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Kemudian dekomposer akan menguraikan makhluk yang mati, serta hasil akhirnya menjadi fosfat organik. Kemudian fosfat yang terlalu dalam air akan membentuk endapan atau sekiner berupa batuan pudar. Hasil endapan ini akan dikembalikan ke daratan.
Daur karbon dan oksigen. Karbon merupakan unsur dasar segala kehidupan di bumi. Walaupun terdapat berbagai jenis senyawa yang terbentuk dari karbon, kebanyakan karbon jarang bereaksi di bawah kondisi normal. Daur karbon adalah aliran karbon melalui berbagai sistem di bumi, baik melalui hewan, tumbuhan, dan manusia yang terjadi secara alami. Dan juga daur karbon berperan penting dalam proses pemanfaatan karbon dioksida, sumber penyumbang karbon yaitu organisme dan aktivitas alam. Berikut adalah proses siklus daur karbon. Karbon yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, dan tumbuhan melepaskan karbon dioksida pada proses respirasi. Proses selanjutnya yaitu hewan mendapatkan kebutuhan karbon dioksida yang berasal dari rantai makanan, dimulai dari produsen herbivora dan karnivora. Jasad hewan yang sudah mati hancur menjadi detritus, kemudian dimakan oleh detritivor, sehingga memperoleh kebutuhan karbon dioksida. Jasad mati kemudian tertimbun secara terus-menerus sehingga membentuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan salah satu bahan untuk aktivitas industri, dan aktivitas industri ini menghasilkan karbon dioksida yang dikembalikan ke atmosfer. Proses selanjutnya yaitu karbon dioksida yang disimpan di dalam air akan hadir baik sebagai ion karbonat dan bikarbonat. Ion ini penting untuk mencegah air yang menjadi terlalu asam dan basah. Ketika matahari menghangatkan air, maka akan dikembalikan ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Proses terakhir yaitu ketika tanaman hijau mati, biasanya karbohidrat diuraikan oleh jamur atau bakteri, dan bakteri akan mengalami respirasi, kemudian mereka akan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Daur nitrogen. Siklus nitrogen terjadi ketika gas nitrogen di udara yang masuk ke dalam tanah akan melalui proses fiksasi oleh bakteri tertentu. Misalnya bakteri yang hidup di akar tanaman kacang. Nitrogen yang tidak diserap oleh tumbuhan yang memiliki bintil akar akan diubah menjadi amonia oleh bakteri Rhizobium. Setelah proses fiksasi, nitrogen yang telah menjadi amonium diubah oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit, kemudian diubah lagi menjadi nitrat. Nitrat ini adalah unsur yang diserap semua tumbuhan untuk berfotosintesis dengan proses asimilasi. Nah, jika tumbuhan atau hewan yang memakan tumbuhan tersebut mati, akan diurai oleh komposisi menjadi amonium. Proses tersebut disebut sebagai amonifikasi. Amonium lalu kembali diubah menjadi nitrit dan nitrat melalui proses nitrifikasi. Tadi nitrat yang tidak diserap tumbuhan akan dilepaskan kembali ke udara oleh bakteri dinitrifikasi. Proses ini akan terus berulang membentuk suatu siklus.